Jadi kita masuk ke dalam materi yang pertama yaitu CPPT. Di mana CPPT adalah lembar dalam rekam medis di mana semua profesional pemberi asuhan atau PPA mencatat perkembangan pasien secara kronologis. Tujuan dari ini adalah meningkatkan komunikasi antara PPA, memastikan rencana asuhan selaras dan tidak tumpang tindih, dan memudahkan evaluasi kondisi pasien secara holistik. Nah, posisi dan peran farmasis dalam CPPT, di mana dalam CPPT, farmasis berperan memantau efektivitas dan keamanan terapi obat, di mana meskipun standar umum adalah SOAP, farmasi sering menggunakan format yang lebih spesifik, spesifik namun tetap terintegrasi. Nah, yang pertama itu adalah subjektif, di mana subjektif ini mencakup keluhan pasien terkait dengan obat, misalnya mual setelah minum obat A. Terus yang kedua adalah objektif, di mana objektif ini mencakup data laboratorium atau daftar obat yang sedang dikonsumsi. Terus yang ketiga adalah asesmen, di mana asesmen ini mencakup analisis farmasi terhadap DRP, contohnya dosis kurang, interaksi obat, atau efek samping. Terus yang keempat adalah plan, di mana plan ini mencakup rekomendasi kepada dokter dan rencana edukasi kepada pasien. Terus yang kedua, kita masuk ke dalam materi anatomi SOAP farmasi. Nah, kita masuk ke dalam anatomi yang pertama adalah subjektif, fokus pada informasi yang berasal dari persepsi pasien atau keluarga, di mana keluhan utamanya itu adalah gejala yang dirasakan pasien terkait obat, misalnya kaki bengkak setelah minum amlodipin, dan yang kedua adalah riwayat pengobatan atau medication history, di mana mencakup obat rutin, obat bebas atau OTC, dan herbal dan suplemen. Terus yang ketiga adalah alergi dan efek samping, di mana mencakup riwayat reaksi alergi masa lalu, misalnya gatal-gatal setelah minum amoxicillin. Terus yang keempat adalah kepatuhan. Apakah pasien meminum obat sesuai aturan yang di rumah? Terus kita masuk ke dalam anatomi yang kedua yaitu objektif. Nah, objektif ini fokus utama pada data terukur dan fakta klinis yang mempengaruhi farmakoterapi. Di mana yang pertama itu adalah tanda vital, mana tanda vital ini mencakup nilai tekanan darah, nadi, suhu, dan laju pernafasan. Terus yang kedua adalah data laboratorium, di mana mencakup nilai di mana data laboratorium ini mencakup nilai clearance, kreatinin, kadar elektrolit, gula darah, atau profil koagulasi. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang ini mencakup hasil EKG atau hasil ronsen yang relevan dengan efikasi obat. Terus yang keempat adalah daftar obat saat ini, di mana daftar obat saat ini adalah obat yang sedang dikonsumsi atau sedang diberikan di bangsa rawat inap. Terus kita masuk ke dalam anatomi SOAP yang ketiga, di mana yaitu adalah asesmen. Nah, asesmen ini adalah inti dari peran farmasis dalam mengidentifikasi drug related problem atau DRP. Nah, yang pertama itulah mengenai indikasi tanpa obat, di mana indikasi tanpa obat ini mengenai pasien butuh terapi, akan tetapi terapi itu belum diresepkan. Terus yang kedua adalah obat tanpa indikasi, di mana obat tanpa indikasi ini mengenai pasien mendapatkan obat yang tidak diperlukan. Dan yang ketiga adalah dosis yang tidak tepat, di mana mungkin dosisnya itu terlalu tinggi sehingga risiko toksisitas atau dosisnya itu terlalu rendah. Terus yang keempat adalah interaksi obat, di mana interaksi obat ini mencakup potensi interaksi antar obat atau obat dengan makanan. Terus kita masuk ke dalam anatomi SOAP yang keempat atau yang terakhir adalah plan, di mana plan ini mencakup langkah konkret yang diusulkan dan mengoptimalkan terapi, di mana yang pertama itu adalah rekomendasi. Rekomendasi ini mengenai mencakup usul perubahan regimen, pengganti obat, atau penyesuaian dosis kepada DPJP. Terus yang kedua adalah monitoring efek samping, di mana monitoring efek samping ini mencakup apa yang harus dipantau untuk melihat obat bekerja, seperti pantau penurunan tekanan darah kurang dari 140 per 90 mmHg.
Terus yang ketiga adalah monitoring toksisitas, di mana monitoring toksisitas ini adalah apa yang harus dipantau untuk mencegah bahaya. Misalnya pantau tanda-tanda pendarahan pada penggunaan warfarin. Terus yang keempat adalah edukasi rencana konseling, di mana edukasi rencana konseling ini mengenai cara penggunaan obat khusus seperti penggunaan obat inhaler, insulin, dan lain-lain. Terus kita masuk ke dalam materi yang terakhir, yaitu tata cara koreksi kesalahan penulisan dalam rekam medis, di mana jika terjadi kesalahan tulis pada lembar CPPT, farmasis wajib mengikuti prosedur sebagai berikut. Yang pertama adalah coret satu garis. Yang pertama ini coret satu garis, di mana buat satu garis horizontal pada tulisan yang salah dan tulis lama harus tetap terbaca. Terus yang kedua adalah dilarang menghapus. Tidak boleh menggunakan tip X, penghapus atau mencoret tebal hingga tulisan asli hilang. Terus yang ketiga adalah paraf dan tanggal, di mana butuhkan paraf samping coretan dan tulisan tanggal serta jam pembetulan. Terus yang keempat adalah tulis yang benar, di mana masukkan data yang benar di atas atau di samping bagian yang dicoret. Terima kasih.